Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati. Marilah sama-sama kita awali khutbah pada siang yang berbahagia ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian. Kemudian selawat dan salam mari sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kita berada pada tanggal yang ke-13 daripada bulan Sya'ban. Insyaallah malam minggu kita sudah berada di malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Kita sering mengatakan dengan malam nisfu Sya'ban atau bulan Barak atau malam Barak. Baru saja kita meninggalkan bulan Rajab. Insyaallah kita akan bertemu dengan bulan yang penuh barakah, yaitu bulan Ramadan. Muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bertemu dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan, Allah memberikan kepada kita 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban, di mana pada bulan itu kita untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa dan raga kita, sehingga benar-benar kita menyongsong bulan Ramadan adalah dengan jiwa dan hati yang bersih, tidak ternoda sedikit apapun. Makanya dikatakan Rajab adalah syahrul zari'ah. Rajab bulan di mana kita bercocok tanam. Sya'ban syahrul suqya. Sya'ban adalah bulan di mana kita menyirami tanaman itu, memberi pupuk tanaman itu. Wa Ramadan syahrul hisad. Ramadan adalah bulan di mana kita memetik hasil tanaman tersebut. Ketika kita sudah menanam
kemudian memelihara dengan menyirami dan memberi pupuk, lalu kita akan memetik hasilnya dengan sangat baik nanti pada bulan Ramadan. Makanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana. Duhai Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Jika muslimin sekalian, kita akan menyambut bulan Ramadan itu dengan penuh gembira, dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi finalis pada bulan Ramadan nantinya. Di sini Nabi bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nirah." Siapa saja yang merasa gembira, merasa senang dengan sebab masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan tubuhnya daripada api neraka. Dan ini merupakan harapan semuanya muslimin sekalian. Makanya sebelum masuk bulan Ramadan ada yang namanya bulan Syaban. Di situ ada satu malam yang namanya malam nisfu Syaban, di mana pada malam itu Allah akan mengampunkan dosa-dosa manusia. Maka sunat kita membaca Yasin 3 kali untuk bermohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran yang sudah khatib bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah untuk mencari pengampunan daripada Tuhanmu, wa jannah, dan kita pun berusaha untuk mencari surganya Allah. Arduhas samawati wal ard, surga itu luas sekali, yaitu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, surga akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dimuliakan Allah, tidak ada di antara kita yang terbebas daripada yang namanya dosa, kecuali para nabi dan rasul yang maksum daripada dosa. Maka Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un, semua cucu Adam, semua manusia adalah berdosa. Wa khairu khata'i at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah. Artinya ketika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosanya kita kepada sesama manusia, kita bersegera mencari pengampunan. Jangan kita tunda-tunda, jangan tunggu esok dan lusa. Kapan kita berdosa, langsung kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Andai kata ada dosa yang tersisa pada kita, Allah akan menunda kita masuk surga. Allah akan menghukum kita sementara di neraka sampai dosa kita benar-benar habis terkikis, baru kita mendapat surganya Allah. Namun harapan kita muslimin sekalian, kita tidak ditempatkan di neraka sementara, tapi langsung kita masuk surga. Caranya gampang muslimin sekalian, kita mesti selesaikan dosa kita, baik dengan Allah dan dengan manusia. Allah menyiapkan surga bukan kepada siapa-siapa, tetapi Allah menyiapkan surga kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara spontan, itulah orang-orang yang takwa dan Allah menyiapkan surga kepadanya. Timbul pertanyaan, siapa orang yang bertakwa itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini muslimin sekalian? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berinfak, bersedekah di jalan Allah, fis sarra'i wad dharra, baik di ketika lapang dan di ketika sempit. Di ketika kaya kita bersedekah kepada hamba-hamba Allah untuk mencari ridhonya. Ketika fakir, ketika miskin pun kita bersedekah. Apa yang kita mau dan apa yang kita mampu. Makanya muslimin, Nabi mengatakan dalam satu hadis, man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Siapa saja di antara kalian yang punya tenaga, kita hanya punya fisik, yang lain tidak punya apa-apa, maka bersedekahlah, berbuatlah untuk umat dengan tenaga yang kita punya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Siapa saja kalian yang punya ilmu pengetahuan, maka bersedekahlah dengan ilmu itu. Berbuatlah kepada umat dengan ilmu yang Anda punya. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Dan siapa saja kalian yang punya harta, maka bersedekahlah dengan harta itu. Dengan harta yang kita miliki, yang disinggahkan oleh Allah, berbuatlah untuk umat dengan harta yang kita punya. Namun muslimin sekalian, Nabi mengatakan pada hadis yang lain, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai ketimbang orang mukmin yang lemah. Kita punya tenaga fisik, masih fit. Kita juga punya ilmu pengetahuan yang mumpuni. Kita juga punya harta. Kita bisa berbuat dengan tenaga, dengan ilmu, bahkan dengan harta. Itu merupakan mukmin yang paling Allah cintai. Namun kalau kita pun tak punya seperti itu, berinfaklah apa yang kita punya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang takwa adalah orang yang bisa menahan marah. Orang yang bisa menahan marah ketika kita mampu melampiaskan kemarahan kepada seseorang. Tapi kita tidak marah kepadanya, kita bisa tahan marah. Bahkan Nabi berjanji, muslimin sekalian, la taghdab lakal jannah, jangan kamu marah, kepadamu mendapat surga. Orang yang bisa menahan marah, Allah menyiapkan surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang selalu memaafkan manusia. Kita tidak dendam, kita tidak pendendam. Siapa di antara kita yang tidak salah? Siapa di antara kita yang tidak mempingklah kata-kata? Antara kita dengan kita, dia dengan kita dengan, tentu ada. Tetapi kita menjadi manusia yang pemaaf, bukan pendendam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat-sangat cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Satu hari muslimin sekalian, ini dari Amr bin As. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kajian subuh, habis sholat subuh di Masjid Nabawi pada waktu itu. Sebelum Nabi memulai pengajian, Nabi mengatakan sesuatu kepada para santri pada waktu itu, pada jamaah. Wahai kalian, nanti akan kalian lihat penghuni surga akan masuk kemari.
penghuni sorga akan masuk menjadi jamaah kita pada pagi ini. Tiba-tiba datang seseorang dan mengikuti jamaah Nabi. Amr bin As mulai perhatian kepada orang itu. Apa yang menyebabkan sehingga Nabi mengatakan dia menjadi penghuni surga? Selesai pengajian pada pulang semua. Amru mengikuti orang ini sampai ke rumah. Sampai di rumah bermalam sampai 3 malam. Orang ini pun ngomong biasa-biasa saja, disiapin makanan, disiapin tempat tidur, sholat dan sebagainya. Setelah 3 malam, orang ini bertanya kepada Amr bin As, "Wahai tamuku, kenapa Anda datang ke rumahku dan bermalam sampai 3 malam? Saya memang sangat senang untuk menjamu Anda, karena Anda memang orang baik di hadapan saya. Wahai sahabat, tadi sebelum kami mulai pengajian dengan Rasulullah, Nabi mengatakan bahwa kamu adalah penghuni surga. Itu yang menjadi saya terheran-heran. Kelebihan apa yang ada pada Anda sehingga Anda jadi penghuni surga?" Kata Nabi yang perkataannya tidak pernah hoak, tidak pernah bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu daripada hawa nafsu kecuali Allah mewahyukan kepadanya. Pasti itu benar. Jawabannya tidak. Saya sama dengan Anda. Ketika saya sholat, Anda pun sholat. Saya baca Al-Quran, Anda pun baca Al-Quran. Saya berzikir, Anda pun berzikir. Tapi apa yang membedakan saya dengan Anda? Rupanya laki-laki ini menjawab, "Kalaulah benar," katanya, "saya adalah tidak mendendam. Ketika hari ini, detik ini saya bermasalah dengan seseorang, langsung saya minta maaf, selesai. Saya tidak mendendam." Jadi dengan tidak pendendam, dia masuk surga. Maka sangat sedih dan menyedihkan muslimin sekalian. Kita orang alim, kita orang kaya, banyak sekali kita sudah berbuat untuk umat, tapi jiwa kita punya dendam kepada yang lain. Allah menyetop kita untuk masuk surga. Betapa sedihnya muslimin sekalian. Maunya potensi apa yang kita miliki? Hari ini kita jadi pejabat eksekutif dan legislatif. Dengan jabatan itu Allah membuka kepada kita pintu surga. Maka masuklah jabatan itu jangan dengan curang, jangan dengan riswah, dengan sogok menyogok, tapi dengan sesungguhnya. Kita seorang figur yang dapat dipercaya oleh umat, sehingga kita mendapat suara terbanyak, kita terpilih masuk surga. Tapi kalau riswah, Nabi mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Hadis Ahmad. Nabi mengutuk orang yang sogok dan orang yang menerimanya. Hadis Abi Daud. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war raisya. Nabi mengutuk orang yang sogok dan orang yang menerima sogok dan perantara sogok, tim ses, sama-sama masuk mendapat kutukan. Hadis Muslim, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang sogok dan orang yang menerima sogok sama-sama masuk neraka. Maka yang sangat kita sesali, yang sangat kita sedih, setelah kita menyogok kalah lagi. Nanti kita masuk neraka, di dunia kita kalah. Maka jangan coba-coba mengulang lagi perbuatan itu. Kalaulah kita sudah melakukan seperti itu,
Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyongsong bulan suci Ramadan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah membebaskan kita. Allah setelah menciptakan manusia, Allah membebaskan kita. Mau pilih mana? Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nar. Katakanlah wahai Muhammad, al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran yang sesungguhnya itu datang daripada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebenaran yang hakiki kecuali kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman yasha' falyu'min. Maka siapa kalian yang berkehendak silakan beriman. Wa may yasha' falyakfur. Siapa saja kalian berkehendak silakan kafir. Inna a'tadna lidh-dhalimina nar. Sungguh kami menunggu orang kafir itu nanti dalam neraka di akhirat. Wa hata bihim suradiquha, dan gejolaknya neraka akan mengepung orang-orang kafir itu. Makanya muslimin sidang jamaah sekalian, 6.666 ayat, ribuan hadis, ketika kita baca dan mempelajarinya, tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun di mana Allah mengatur kehidupan orang kafir, tidak. Dari pagi, siang, malam hingga pagi kembali, orang kafir itu silakan hidup seenaknya. Mau makan, mau minum, mau buat pakaian, mau tidak, dan sebagainya, silahkan. Tidak ada urusan. Tapi Allah nanti pada hari kiamat menunggu di pintu neraka, memasukkan mereka satu persatu ke sana. Wa may yasha' falyu'min. Namun ketika kita memilih beriman, Allah akan mengendalikan kita. Orang kita punya kendala, Allah punya kendali, muslimin sekalian. Setiap saat kita dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib taslim, spontan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah memilih beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah dalam Islam secara sempurna. Ketika dikatakan Islam kafah, muslimin berbahagia, tidak cuma sholat, tidak cuma zakat dan saum saja, tapi semua efek kehidupan, sendi-sendi kehidupan kita mesti diatur oleh Islam itu sendiri, muslimin sekalian. Bagaimana kehidupan kita dengan tetangga, kehidupan kita dengan masyarakat banyak, kehidupan kita dalam bernegara dan sebagainya, semuanya diatur oleh Islam itu sendiri. Makanya muslimin sekalian, dulu di Madinah ada seorang wanita yang sangat termasyhur dengan ibadahnya, sehingga seorang laki-laki datang menghadap sang Rasul dan bertanya tentang hal ihwal wanita itu. Ya Rasulullah, inna fulanatan takubul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq. Ada seorang wanita, dia selalu sholat malam, tahajud, apalagi sholat wajib. Siangnya berpuasa sunat, apalagi puasa wajib, dan bersedekah, dan berbagai macam ibadah yang ia lakukan. Aisyah yang mendengarnya berpikir bahwa wanita ini adalah benar-benar penghuni surga. Lalu Nabi menjawab, dia min ahlin nar.
Wanita ini adalah penghuni neraka. Wanita ini penghuni neraka jahanam. Kenapa? Tu'zi jiranaha bilisaniha. Wanita ini adalah selalu menyakiti tetangganya dengan lidah. Orang dia sholat, puasa, zakat, dan sedekah, tapi sering menyakiti tetangga dengan lidah, maka dia jadi penghuni neraka. Sini Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa saja yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka wajib memuliakan tetangga, memuliakan jiran. Hadis yang lain, wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Kita membuang duri di jalan menjadi sedekah, ibadah yang sangat besar, muslimin sekalian. Bahkan membuang duri di jalan di samping ibadah, Nabi memasukkan dalam bahagian iman, sobatun min sobatil iman, satu cabang daripada cabang iman. Ketika kita berjalan, kita lihat ada paku, ada duri, ada peniti, kita tidak membuangnya, kita dipertanyakan tentang iman kita. Jadi hanya membuang duri, tapi bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang lain. Hanya menyakiti tetangga dapat mengurangi yang lainnya. Di sini Allah berfirman dalam surah Al-Qari'ah. Apa kata Allah? Fa amma man sakulat mawazinu bahwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa saja yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia mendapat surga yang penuh senang. Wa amma man khafat mawazinu, siapa saja yang kurang amal timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, apa yang kamu tahu tentang neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat dahsyat. Jadi makanya muslimin sekalian, kita harus mengimbangi hidup ini. Jangan-jangan amal soleh yang kita kerjakan bisa kurang dengan sebab ada dosa yang kita lakukan dengan seorang manusia. Bisa saja kurang amal soleh yang lainnya, dengan kita membuang dulu jalan bisa mengangkat amal kita. Kita akan masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita surga yang sangat tinggi. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul
Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.